Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Sebelum melanjutkan menonton channel ini, terima kasih. Oke, selamat datang kembali ya. Kali ini kita mau coba bedah dokumen penting nih, yang baru aja keluar, namanya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025. Betul sekali. Ini sumber kita hari ini ya, langsung dari kutipannya. Iya, nah isinya ini kan ngatur soal standar isi baru, semacam peta jalan materi minimal lah ya, buat pendidikan kita, mulai dari PAUD, SD, SMP, sampai SM-SMK. Kedengarannya agak teknis ya, tapi ini penting banget loh. Penting, karena ini menyangkut apa yang dipelajari anak-anak kita kan? Betul. Yuk kita coba bongkar bareng-bareng. Siap. Jadi intinya sih seperti yang ada di bagian pertimbangannya itu ya, ini upaya biar semua murid dapat ya semacam bekal materi minimal gitu, supaya bisa lulus sesuai standar kompetensi yang diharapkan. Nah, peraturan ini juga sekaligus gantiin yang lama, yang dari 2024 itu. Oh, yang Permendikbudristek nomor 8 itu ya? Iya, yang itu. Dirasa perlu ada penyesuaian, makanya keluar yang baru ini. Jadi, ini bukan sekedar daftar mapel biasa ya, tapi lebih ke fondasi kurikulum nasional kita. Oke. Fondasi kurikulum. Tapi buat kita nih, apa sih makna sebenarnya dari standar isi ini? Maksudnya, bukan cuma definisi formalnya di pasal 1 itu kan? Jauh lebih dari itu sebetulnya. Ini tuh kerangka acuan nasional. Nah, yang menarik, kerangka ini dirancang beda-beda loh untuk tiap jenjangnya. Oh ya, gimana tuh bedanya? Misalnya buat PAUD dulu deh. Nah, kalau PAUD, itu unik. Fokusnya bukan ke mata pelajaran yang kaku gitu, tapi lebih ke stimulasi perkembangan anak. Acuannya itu standar pencapaian perkembangan. Standar pencapaian perkembangan. Itu kayak apa aja tuh? Ya, hal-hal mendasar kayak nilai agama moral, terus pengenalan Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, sampai sosial emosional. Ada tuh di lampiran 1 rinciannya. Misalnya, mengenal Tuhan lewat ciptaannya, bangga jadi anak Indonesia, aturan sederhana, sampai praliterasi, pranumerasi. Intinya membangun fondasi belajar yang kuat tapi juga menyenangkan. Wah, menarik. Jadi buat anak usia dini, lebih ke arah pembentukan karakter sama kesiapan belajar ya? Bukan langsung dijejali materi akademis gitu? Betul sekali. Fondasinya dulu yang dikuatin. Oke, paham. Nah, terus gimana pas masuk jenjang pendidikan dasar sama menengah? SD, SMP, SMA, SMK gitu. Pasti lebih terstruktur kan di sini? Iya betul. Kalau di jenjang Dikdas sama Dikmen ini, ruang lingkup materinya itu ada 3 pilar utama. Pertama, muatan wajib yang biasa kita kenal. Kedua, konsep keilmuan yang relevan sama perkembangan zaman. Dan ketiga, ada penyesuaian berdasarkan jalur sama jenis pendidikannya. Konsep keilmuan yang relevan, maksudnya gimana tuh? Iya, di pasal 4 itu ditekankan, konsep keilmuannya harus up to date, harus sesuai sama perkembangan iptek, seni, dan budaya terbaru. Jadi bukan cuma ngulang materi yang itu-itu aja. Oke, nah kalau muatan wajib ini pasti yang paling familiar ya buat kita semua. Pasal 3 kan nyebutin tuh. Iya, ada pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa. Nah, di bahasa ini ada yang baru nih. Apa tuh? Bahasa Inggris sekarang ditetapkan jadi bahasa asing wajib. Oh, wajib ya sekarang. Oke. Terus ada apa lagi? Terus, ya standar lah ya. Matematika, IPA, IPS, seni budaya, olahraga, keterampilan atau kejuruan, sama satu lagi, muatan lokal. Banyak juga ya komponennya. Ini apa nggak berisiko bikin kurikulum jadi terlalu padat nantinya? Nah, itu pertanyaan bagus dan sering banget muncul ya. Tujuannya kan memang ngasih bekal yang komprehensif ya. Tapi, kuncinya itu ada di kedalaman sama cara penyampaiannya. Standar ini kan netapin apa yang minimal diajarkan. Tapi bagaimana cara ngajarinnya, itu masih ngasih ruang fleksibilitas buat guru dan sekolah. Jadi detail materinya ada di lampiran gitu ya? Betul. Lampiran 2 itu buat dasar, lampiran 3 buat menengah. Di situ dirinci per mata pelajaran. Contohnya nih, matematika SD ya, fokus ke konsep dasar bilangan data sederhana. Tapi kalau di SMA SMK, udah lebih kompleks, kayak matriks, fungsi, peluang gitu. Yang penting juga ada perhatian khusus buat siswa berkebutuhan khusus. Oh iya, itu gimana diaturnya?
Baik yang di SLB maupun yang di sekolah inklusi, ya, itu materinya disesuaikan. Ada materi umum, kayak adaptasi, kemandirian, terus ada yang khusus sesuai jenis disabilitasnya. Misalnya, buat tunanetra, ada orientasi mobilitas. Buat tunarungu, ada pengembangan komunikasi khusus. Jadi inklusivitasnya diperhatikan. Saya lihat tadi ada penekanan khusus juga ya buat SMK MAK. Standar isinya dibagi 2, ada umum sama kejuruan. Iya, betul. Ini penting banget buat SMK MAK. Bagian kejuruannya itu kelihatan banget fokusnya ke dunia kerja. Gimana tuh fokusnya? Jadi, bagian kejuruan itu diorganisir berdasarkan spektrum keahlian. Nah, spektrum ini ngacunya langsung ke kebutuhan industri dan lapangan kerja. Contohnya ada bidang teknologi konstruksi, agribisnis, pariwisata, seni, ekonomi kreatif, macam-macam lah. Dan tiap program keahlian itu punya lingkup materi yang spesifik banget. Mulai dari K3, keselamatan dan kesehatan kerja, dasar-dasar kejuruannya, sampai wawasan atau tren industri terkini. Tujuannya jelas, biar lulusan SMK itu siap kerja, atau ya siap lanjut ke jenjang yang relevan. Oke. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, kayaknya peraturan ini tuh mencoba menyeimbangkan banyak hal ya. Ada standar nasional yang harus jelas, tapi di sisi lain juga dikasih ruang buat kekhasan lokal gitu. Kayak tadi ada muatan lokal kan? Tepat sekali. Keseimbangan antara standar nasional sama keragaman lokal dan juga keragaman individual murid itu jadi kunci banget di sini. Makanya ada muatan lokal yang disusun Pemda sesuai pasal 7 itu. Dan satu lagi yang penting, tadi sempat disinggung juga, prinsip diferensiasi itu ditekankan banget dalam latar belakang penyusunannya. Diferensiasi, maksudnya? Artinya, guru sama sekolah itu didorong buat menyesuaikan pembelajarannya. Disesuaikan sama kebutuhan, minat, sama kecepatan belajar murid, yang kan beda-beda ya. Jadi meskipun standar materi minimalnya sama secara nasional, tapi cara penyampaiannya, kedalamannya itu bisa beda-beda. Ini bukan pendekatan satu ukuran cocok semua. Wah, menarik ya. Jadi bisa kita simpulkan ya, Permendikdasmen 12 tahun 2025 ini bukan sekedar daftar pelajaran baru sebetulnya, tapi lebih kayak upaya buat ngerancang ulang konten minimal pendidikan di Indonesia biar lebih relevan, lebih adaptif sama kebutuhan zaman, kebutuhan individu, kebutuhan daerah juga, dan tentunya mempersiapkan generasi muda kita buat ngadepin tantangan masa depan ya, baik di dunia kerja maupun di kehidupan bermasyarakat. Persis seperti itu. Dan ingat, peraturan ini sudah berlaku ya, sejak diundangkan tanggal 10 Juli 2025, sekaligus mencabut peraturan yang lama. Ini langkah penting. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin ada satu hal yang menarik buat Anda renungkan. Kan sudah ditetapkan nih, kriteria minimalnya, terus tadi ada prinsip diferensiasi juga. Tantangan sekaligus peluang terbesarnya sekarang ada di mana coba? Ya, di tangan para pendidik dan sekolah kita. Gimana caranya mereka bisa secara kreatif, gitu ya, melampaui standar minimal ini? Gimana caranya buat benar-benar gali dan kembangin potensi unik setiap anak Indonesia di kelas mereka? Bukan cuma sekedar, yaudah, centang daftar materi yang udah diajarin. Nah, itu pertanyaan besarnya. Terima kasih sudah menonton channel ini.